Kami himbau untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Gunakan masker, alat pengaman. Hindari kerumunan-kerumunan. Beli makanan silakan dibungkus, bawa pulang ke rumah. Silakan kembali ke rumahnya masing-masing. Iya, teman-teman, kendati pemerintah sudah memberikan himbauan bagi masyarakat untuk tetap berada di rumah dan meminimalisir pertemuan, namun kerumunan massa tetap saja ada. Tak sedikit warga yang meremehkan wabah ini dan mengabaikan himbauan untuk tidak menyelenggarakan acara hiburan atau kendurian. Kapolri mengeluarkan maklumat akan membubarkan setiap kerumunan secara paksa, bahkan dengan ancaman pidana. Saya sudah terhubung dengan Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Polisi M. Iqbal. Selamat malam, Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Nana. Waalaikumsalam Pak Iqbal. Jadi polisi akan tegas kalau ada kerumunan, kalau ada acara akan dibubarkan, bahkan mungkin saja akan dipidana, begitu Pak? Betul Mbak Nana, tapi izin saya belum masuk ke pertanyaan itu. Saya mengucapkan bela sungkawa dulu terhadap Bapak Presiden atas berpulangnya Ibunda Bapak Presiden. Ya. Semoga almarhumah diterima di sisi Allah SWT, husnul khotimah. Amin. Juga mengucapkan berduka kepada para orang tua narasumber tadi. Ya. Semoga juga para orang tua juga diterima di sisi Tuhan dan seluruh keluarga tabah. Amin, amin. Begitu Mbak Nana. Ya. Seberapa tegas polisi akan betul-betul membubarkan Pak? Ini hanya kita lihat ada videonya polisi datang membubarkan, atau memang ada ancaman pidana yang betul-betul akan bisa dihadapi kalau mereka ngeyel, Pak? Ya, dalam tupoksi, tugas pokok dan fungsi kepolisian kita mengenal ada 2 tindakan kepolisian. Yang pertama non-justisial, tanpa ada konsekuensi hukum. Yang kedua justisial. Di dalam perlakuan terhadap masyarakat yang sudah kita himbau dan mereka kooperatif dengan kami tidak akan melakukan apapun, dan kami malah melakukan reward kepada masyarakat tersebut. Tetapi kepada yang tidak kooperatif, yang bandel, bahkan melawan, kami akan tegas untuk melakukan proses hukum. Dan ini memang belum ada contohnya, tapi bila ada masyarakat-masyarakat yang terus berkerumunan dengan massa yang sangat banyak, terus dihimbau, bubar, kembali lagi ke titik tersebut, kami akan kembali lagi untuk melakukan upaya paksa kepolisian. Bahwa ingat, upaya paksa kepolisian ini sebenarnya amanah daripada negara, amanah daripada rakyat. Siapa lagi yang akan turun kalau tidak kepolisian? Karena maklumat Kapolri sudah jelas bahwa untuk mempertimbangkan penyebaran virus yang semakin berkembang saat ini, oleh karena itu dibutuhkan beberapa aturan-aturan yang mengikat. Ya inilah maklumat Kapolri yang sudah viral, sudah juga menyebar ke seluruh jajaran kepolisian. 475.000 lebih anggota Polri seluruh Indonesia bergerak serentak. Sesuai dengan compare saya kemarin, dan tentunya bukan hanya kami yang bergerak. Semua institusi lembaga negara, elemen negara, Tentara Nasional Indonesia, pemerintah daerah, ormas-ormas, tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, dan sebagainya. Dan ini kami butuhkan. Karena apa? Karena kepolisian ketika melakukan himbauan, bukan hanya himbauan dan ketegasan yang kami lakukan, tetapi ada teknik dan strategis yang kami lakukan, Mbak Nana. Kami juga melakukan bridging kepada semua stakeholder yang ada. Misal, ada beberapa angkutan transportasi umum yang kami lihat masih berdesak-desakan. Ada beberapa satuan kerja kepolisian yang melakukan komunikasi bahwa KRL berdesakan, ini tidak efektif.
Himbauan pemerintah tidak jalan. Nah, oleh karena itu juga tugas kami untuk melakukan breeding dan jembatan kepada institusi yang terkait. Oke, Pak Iqbal, Gitu, Mbak Nana. tetap jadi pada prinsipnya sekarang kalau acara bahkan acara misalnya resepsi pernikahan pun itu dihimbau untuk tidak dilakukan. Jadi berkumpul orang dalam jumlah berapa nih Pak yang sebaiknya tidak dilakukan? Resepsi pernikahan kan bisa ditunda. Seminar bisa ditunda. Semua yang mengumpulkan massa yang cukup banyak dalam penalaran kami itu mengundang potensi-potensi kerawanan. Yang kita tahu, yang kita harus pahami, bahaya ini adalah bahaya transmisi. Kita tidak tahu masyarakat carrier, pembawa virus yang mana. Kita kan tidak kelihatan nih musuh. Nah, oleh karena itu, Polri hadir sebagai salah satu elemen negara untuk melakukan intervensi kepolisian. Jadi, berapapun ada masyarakat yang berkumpul, kami wajib membubarkan. Kalau kami diam saja, mungkin kami juga kena konsekuensi hukum. Bapak Ketua Komnas HAM sudah mengeluarkan statement bahwa polisi harus melakukan hal ini untuk keselamatan rakyat, keselamatan publik. Bahwa hukum tertinggi di negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah keselamatan publik. Oleh karena itu, kami tegas melakukan itu. Memang belum ada contoh, mudah-mudahan besok dan lain sebagainya ada contoh bahwa kami akan proses hukum. Siapapun yang berkumpul dengan massa yang sangat banyak. Masa 3, 4, 5 saja kami lakukan pembubaran karena itu merupakan stimulan bagi masyarakat lain. Kalau ada yang ngumpul, sedikit saja nggak diapa-apain nih sama polisi, kita kumpul lama-lama banyak. Nah, oleh karena itu kami terus melakukan dengan masif. Begitu, Pak. Baik, jadi ini pesan kepada siapapun, polisi tidak akan ragu bertindak tegas, akan membubarkan kerumunan karena sekali lagi demi mementingkan keselamatan nyawa kita semua. Terima kasih Pak Iqbal sudah bergabung di Mata Najwa. Selamat bertugas Bapak. Terima kasih Mbak Nana. Terima kasih juga kepada Anda pemirsa Mata Najwa, teman-teman saya yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Selamat malam, sampai jumpa. Virus corona telah menyadarkan segenap kita setiap tindakan bisa berdampak kepada sesama. Cukup satu orang saja yang kadung terpapar, entah berapa yang bisa dibikin menggelepar. Kesombongan dan kecerobohan berdampak mematikan. Kita semua rentan di hadapan virus yang tidak kelihatan. Tak ada tempat bagi egoisme di masa kritis. Ingin menang sendiri niscaya mempertebal krisis. Saatnya bahu-membahu memutus sebaran virus sebelum imunitas kita makin bertambah aus. Jarak fisik memang harus terus direnggangkan, jalinan sosial yang justru harus dikuatkan. Solidaritas kini tak hanya bermakna bagi sesama, justru penting bagi keselamatan masing-masing kita. Sembari terus menuntut negara optimal bekerja, inilah saatnya memperkuat solidaritas warga. Dengan soliter kita sedang berjaga-jaga. Dengan solider, kita berjuang sama-sama. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau awan.